Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kalian? Baik, Pak. Baik, Pak. Baik. Oke, saya harap selalu menaati protokol COVID ya. Selalu cuci tangan, pakai masker, jaga jarak. Jangan keluar kalau benar-benar tidak penting gitu ya. Untuk menghindari banyaknya yang terkena COVID. Oke, sebelum tak mulai saya absen dulu. Ini 10 RPL ya. Tak absen dulu. Absen 1. Ada nggak ini? Absen 1. Berangkat nggak ini? Nggak hadir ya? Tapi ada, tapi orang suara nih. Oke, sudah tak absen. Tak mulai ya. Kemarin kita sudah mempelajari tentang logika dan algoritma. Kita lanjut ke materi berikutnya. Ini tentang logika dan algoritma. Oh ya, sebelum masuk ke materi, silahkan kerjakan pretestnya dulu yang ada di Google Classroom. Sudah dibuka Google Classroomnya? Itu soalnya ada 2 ya. Dikerjakan waktunya 10 menit saja. Udah, Pak. 10 menit berarti sampai jam berapa iki? 8.45. Kerjakan dulu. Ya, nanti 8.45 kembali lagi ke Google Meet lagi nih ya. Kerjakan dulu. Oke, sudah ya. Ini udah 8.46. Oke, tak lanjut ke materinya. Kelihatan gak, Dis? Udah kelihatan belum materinya? PowerPoint-nya udah kelihatan belum dari situ? Belum, Pak. Oh, belum ya. Nah, udah kelihatan? Udah kelihatan belum? Halo? Sudah. Oh, sudah. Oke, simulasi dan komunikasi. Sudah, Pak. Oh, sudah. Oke. Simulasi dan komunikasi digital. Saya bacakan dulu kompetensi dasar. Kompetensi dasar pada aspek pengetahuan, menerapkan logika dan algoritma komputer. Aspek keterampilan, menggunakan fungsi perintah. Indikator pencapaian kompetensi. Untuk aspek pengetahuan, menjelaskan konsep logika, kemudian menyusun flowchart contoh algoritma sederhana. Untuk aspek keterampilan, menggunakan perintah berdasarkan fungsi, kemudian membuat permainan menggunakan perangkat lunak. Tujuan pembelajarannya untuk aspek pengetahuan: 1. Melalui diskusi, tanya jawab secara kelompok dan melihat slide tayangan video, peserta didik dapat menjelaskan konsep ide dalam simulasi dan komunikasi digital. Kedua, melalui studi kasus, peserta didik dapat menjelaskan logika dan algoritma secara tepat dan benar. Untuk aspek keterampilan, ya, melalui praktikum, peserta didik dapat mengidentifikasi logika dan algoritma dengan benar. Peserta didik dapat mendemonstrasikan logika dan algoritma dengan benar. Lanjut. Untuk materi yang kita pelajari adalah konsep logika dan algoritma. Ya, kita mulai. Untuk memateri pendahuluan, silahkan amati video pengantar logika dan algoritma pada barcode berikut. Dan nanti kalian scan ini barcode-nya, nanti otomatis terhubung ke link YouTube. Untuk itu tak tayangkan videonya. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Halo?
Ada yang tanyakan sampai sini? Belum, Pak. Belum? Paham ya? Belum, Pak. Oke. Kalau paham tak lanjutkan presentasinya. Oke, lanjut. Ini tadi udah ya, dilihat ya. Tak jelaskan dulu mengenai logika. Logika, manusia adalah makhluk paling mulia sebab dianugerahi beberapa kelebihan. Beberapa kelebihan yang tidak dimiliki oleh makhluk lain, ya, dan seterusnya. Manfaat logika. Yang pertama adalah membuat setiap orang berpikir cermat, objektif, dan efektif dalam berkomunikasi. Yang kedua, menjaga supaya kita selalu berpikir benar. Yang ketiga, membuat daya pikir menjadi lebih tajam dan menjadikannya lebih berkembang. Yang keempat, meningkatkan cinta kebenaran dan menghindari kesesatan bernalar. Nah, untuk lebih paham lagi tentang materi logika, saya buka lagi video berikutnya. Halo, selamat datang di video pembelajaran ini. Dan kali ini kita akan belajar mengenai pengantar logika dan algoritma. Pokok bahasan yang akan diterima dalam video ini adalah yang pertama, konsep logika dan algoritma, kemudian ciri-ciri algoritma, dan yang terakhir konsep algoritma, program, dan bahasa pemrograman. Tujuan pembelajaran kita pada video ini adalah yang pertama, mengenal dan memahami logika dan algoritma. Yang kedua, mampu membuat contoh penyelesaian masalah dengan menggunakan konsep logika. Kita masuk pada pembahasan yang pertama, adalah pengertian dan... Oke, sampai sini ada yang tanyakan mengenai videonya? Pak, videonya macet-macet, Pak. Nah, nanti kalau macet-macet Ya, Pak. lihat di YouTube ya. Ya. Ya, ada linknya. Oke, kita lanjut. Algoritma, ini pengertiannya. Algoritma adalah serangkaian langkah-langkah yang disusun secara urutan logis kegiatan untuk mencapai tujuan. Contoh, setiap hari kita melakukan aktivitas akan memilih mana yang akan dikerjakan terlebih dahulu. Misal ketika bangun tidur, sarapan, bahkan ketika memakai pakaian di pagi hari. Algoritma yang baik merupakan tindakan yang benar dan masuk akal. Ini contoh ya. Dina adalah seorang siswa kelas 10. Setiap hari dia pergi ke sekolah. Setelah melakukan sarapan, nanti saya kasih tugas. Ini tugas post testnya ya. Petunjuknya, siswa melakukan pengamatan tayangan slide video 1 dan 2. Kemudian siapkan alat dan bahan, laptop, terus softwarenya ya yang dikerjakan. Yang dibutuhkan Visio, Adobe Max atau sejenisnya. Pakai Microsoft Word juga boleh. Yang pakai Shape, fasilitas Shape, bolpen, buku tulis, lembar jawaban atau LKPD. Langkah bentuk kelompok, sudah bentuk kelompok belum ini? Kemarin Sudah. Yang kemarin udah, Pak. ya, kelompoknya Udah, itu Pak, aja yang ya, kemarin. nggak usah Ya. ganti-ganti ya. Persiapkan alat dan bahan praktek. Perhatikan instruksi yang disampaikan guru. Kerjakan hasil analisa video 1 dan 2 melalui lembar jawab LKPD. Nah, ini soalnya. Amati dan analisa tayangan video Chrome ya. Oke, untuk selanjutnya ada yang mau ngasih kesimpulan mengenai materi ini tadi? Ada yang berani menyimpulkan materi hari ini? Halo? Kesimpulannya apa materi hari ini? Ayo, kesimpulannya.
bisa disampaikan? Logika dan algoritma merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Ya kan, Pak? Lanjut terus. Pengertian logika, kesimpulan yang lain, masa satu tok itu? Mungkin ada yang lain? Menyimpulkan lain? Pengertian logika tuh. Ini siapa ini namanya nih? Nggak kelihatan dari sini. Saya Feby, Pak. Absen? Absen 15. Ya, silahkan. Kesimpulannya apa? Tak tambahin nilai. Ya, sampai ke kesimpulan materi ini. Logika tuh ilmu pengetahuan yang mempelajari kecakapan untuk berpikir secara lurus, tepat, dan teratur. Terus? Kalau algoritma tuh urutan penyelesaian masalah yang dideskripsikan secara logis untuk memecahkan suatu masalah. Kemudian tadi contohnya apa? Contoh. Iya, logika Contoh algoritma buat dalam sehari-hari tadi. Memindahkan itu, Pak. Memindahkan apa? Tadi itu loh, Pak. Apa? Memindahkan air yang Memindahkan berisi ada yang berisi gelas yang teh. berisi air ya. Oh, Minuman. iya. Nah, terus membutuhkan gelas tambahan. Membutuhkan kan, gelas tambahan. Oke. Contoh selanjutnya apa? Yang barusan saya ajarkan tadi. Tadi apa ya, Pak? Yang sarapan tadi loh. Lah kan itu videonya macet-macet, Pak, yang itu, Pak. Oh iya kan di PPT ada tadi. Yang Dina itu tadi loh. Itu ya juga contoh itu tadi. Dina. Yang tadi loh. Dina sebelum berangkat sekolah. Apa tuh, Pak? Dina sebelum berangkat sekolah kan tadi sarapan. Di rumah kan Yeah. ada nasi, adanya kan tempe, terus sayur mayur tadi buat sayur toge tadi loh, sayur toge tempe itu tadi loh. Lah itu salah satu contohnya gitu. Ada kesimpulan lain? Apa? Sudah itu tok? Ada yang lain mungkin mau menyimpulkan? Maksud satu tok kesimpulannya? Halo? Yuk kesimpulan yang lain apa? Terus siswa lain mungkin ada yang mau menyimpulkan? Halo? Oke, kalau nggak ada, jangan lupa refleksinya ya diketik di chat buat refleksi untuk materi logika dan algoritma hari ini ya. Refleksinya nanti diketik di chat. Sampai sini ada yang tanyakan? Halo? Tidak, Pak. Tidak ada. Oke. Untuk kalau tidak ada, pesan saya sekali lagi jangan lupa cuci tangan, pakai masker dan jaga jarak ya. Untuk selanjutnya adalah mengisi refleksi yang ada di chat. Jangan lupa tugasnya juga dikumpulkan di Google Class. Oke, untuk materi minggu depan ya, minggu depan masih ada Google Meet. Materi yang minggu depan mengenai notasi flowchart ya. Oke, sebelum kita akhiri, kita berdoa dulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan yang masing-masing. Berdoa mulai. Oke, berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.